Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di Rumah Kebun Channel. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Semoga kabar hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan dipanjangkan umurnya. Di video kali ini yaitu merawat tanaman cabai dalam fase pembuahan atau fase generatif. Dan sekaligus untuk video kali ini adalah edisi terakhir ya teman-teman. Dan nanti saya akan mereview bagaimana perawatan tanaman cabai dari mulai fase pertumbuhan hingga fase pembuahan atau fase generatif. Sebelum masuk ke video selanjutnya, mohon bantuan dan dukungannya untuk di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Hari ini Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023. Saatnya merawat tanaman cabai rawit dalam fase pembuahan ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini adalah edisi terakhir untuk perawatan tanaman cabai rawit. Dan di video ini saya akan sedikit mereview dari mulai fase pertumbuhan hingga fase pembuahan. Saya mulai dari persiapan media tanam. Media tanam saya menggunakan perbandingan 1:1, yaitu 1 tanah dan 1 sekam, ditambah kapur dolomit dan pupuk NPK sebagai pupuk dasarnya. Selanjutnya melakukan proses fermentasi ya teman-teman. Jadi tidak langsung ditanam bibitnya dikarenakan bibitnya belum siap. Jadi sambil menunggu bibit siap, saya melakukan proses fermentasi media tanam untuk cabai rawit. Setelah bibit cabai rawit dipindah tanam, maka media tanam pun sudah siap atau sudah matang. Jadi setelah itu proses pindah tanam. Selanjutnya kita masuk ke perawatan fase pertumbuhan. Di sini di dalam proses perawatan cabai rawit ini saya menggunakan 2 pupuk ya teman-teman. Pertama pupuk organik dan kedua pupuk non organik. Untuk pupuk organik cair ini saya aplikasikan yaitu dikocor kepada media tanam, dan pupuk non organik saya aplikasikan dengan cara disemprot yang dicampur dengan insektisida dan fungisida. Untuk insektisida dan fungisida saya menggunakan 2 jenis merek dagang ya teman-teman. Yang pertama untuk insektisida saya menggunakan Curaklon dan Demolis, sedangkan untuk fungisida saya menggunakan Antrakol dan Amistartop. Jadi untuk mengaplikasikannya secara bergantian saja, tidak sekaligus dicampurkan begitu saja. Misalkan Curaklon dengan Amistartop ataupun Demolis dengan Antrakol. Masih dalam proses fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Jadi setelah bibit cabai rawit dipindah tanam dengan usia kurang lebih 4-5 minggu, di sini ada proses yaitu pruning atau membuang daun-daun yang di bawah ataupun yang sudah tua ya teman-teman, dengan maksud untuk menjaga nutrisi, yaitu nutrisi naik ke atas dan mempercepat pertumbuhan tanaman cabai tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan proses penggemuran media tanam. Penggemuran media tanam ini dengan maksud untuk mempercepat pertumbuhan akar-akar baru pada tanaman cabai rawit.
Dan yang kedua yaitu menghambat pertumbuhan gulma atau rumput-rumput liar. Proses penggemburan media tanam ini dilakukan pada fase vegetatif ataupun fase generatif. Pohon cabai rawit ini adalah hasil dari meremajakan kembali tanaman cabai rawit ya teman-teman, di mana di beberapa minggu yang lalu saya melakukan pemotesan atau membuang batang-batang yang sudah tidak produktif dengan maksud untuk menumbuhkan kembali pucuk-pucuk baru atau tunas-tunas baru pada pohon cabai tersebut ya teman-teman. Di video kali ini kenapa saya sebut edisi terakhir, dikarenakan untuk proses pemeliharaan atau perawatan pada tanaman cabai ini adalah sama seperti di video-video sebelumnya. Saya lanjut ya teman-teman untuk nge-review pohon cabai rawit ini. Sebelumnya masih dalam fase pertumbuhan atau fase vegetatif, di mana di menit-menit sebelumnya saya mengatakan untuk proses penggemburan media tanam dilakukan pada fase vegetatif dan fase generatif. Ciri-ciri atau tanda-tanda tanaman cabai rawit ini memasuki fase generatif atau fase pembuahan adalah munculnya bunga-bunga pada tunas. Artinya proses pemupukan pun berubah atau diganti ya teman-teman. Jadi untuk proses pemupukan diganti menggunakan yaitu pupuk generatif juga. Untuk pengocoran pupuk generatif saya menggunakan monokalium fosfat atau MKP dan KNO 3 putih. Ditambah untuk penyemprotannya yang dicampur dengan insektisida dan fungisida, saya menggunakan pupuk generatif yaitu gandasil B atau gandasil buah atau gandasil bunga, dimana untuk pupuk generatif ini sudah saya bahas di video sebelumnya yang tertera pada gambar ini ya teman-teman, yaitu pupuk MKP dan pupuk KNO 3 putih. Di video ini atau di link ini sudah komplit pembahasannya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kira-kira begitu ya teman-teman untuk review merawat tanaman pohon cabai rawit, dari mulai persiapan media tanam, pindah tanam cabai rawit, perawatan fase vegetatif atau fase pertumbuhan, dan perawatan fase generatif atau fase pembuahan, dilanjutkan memanennya, dan yang terakhir yaitu meremajakan tanaman cabai rawit setelah panen. Kemudian kita lanjut dalam pembahasan merawat tanaman cabai rawit ya teman-teman. Di sini ada pupuk kandang, dikarenakan media tanam pada tanaman cabai rawit ini sudah lembab terkena air hujan beberapa hari yang lalu. Jadi untuk mengaplikasikan pupuk apabila di musim hujan seperti ini, yaitu dengan cara ditugal ya, dengan membuat lubang di media tanam kemudian dimasukkan pupuk kandang ataupun pupuk non organik. Pupuk kandang ini hasil dari fermentasi beberapa bulan yang lalu, jadi sudah siap untuk digunakan ataupun untuk diaplikasikan ke tanaman, khususnya tanaman cabai rawit ini. Setelah melakukan proses pemupukan yaitu pupuk kandang ini, selanjutnya saya akan memberikan kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Dikarenakan sudah memasuki musim hujan, jadi kapur dolomit ini untuk menetralisir pH tanah pada media tanam cabai rawit. Dikarenakan sering terguyur air hujan ya teman-teman. Kemudian kita lanjut yaitu penyemprotan.
di mana di dalam botol spray ini terdiri dari nutrisi, yaitu pupuk bunga atau pupuk buah, insektisida, dan fungisida. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, yaitu perawatan cabai rawit dalam fase generatif serta review dari mulai persiapan media tanam, pindah tanam, perawatan fase vegetatif dan generatif hingga panen. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangannya, dan jangan lupa mohon bantuan serta dukungannya, yaitu di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.